Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengolah data dari CVM, TCM, dan EUP. Jadi untuk CVM ini itu kita pindahkan dulu nilai bitnya yaitu 5.000 di sini. Dan ada 15.000 juga di sini. Selain 30.000 ada nilai dari 50.000. Kita klik enter. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai accept-nya. Di sini untuk nilai accept itu kita lihat di sini ada berapa? 2, 4. Nah, jadi nilai 13 ini dibagi dengan jumlah dari respondennya. Jumlah datanya itu ada 15. Itu di sini kita tambahkan kurung terlebih dahulu. Nah, ditambahkan kurung kita dikalikan 100. Nah, begitu juga dengan nilai yang lainnya. Kita samakan saja. Untuk nilai rejectnya itu sama dengan 100 dikurang nilai dari si accept-nya tadi. Klik enter. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita tuh ada nilai cumulated freq of bit reject. Jadi di sini kita masukkan saja untuk nilainya itu 13,33 di sini. Persen. Dan rejectnya itu dinilai 5.000. Nah, selanjutnya di sini juga sama. Jadi untuk nilainya itu di 13,33 dan WTP-nya itu di 5.000. Nah, untuk nilai WTP-nya ini itu dari 0 hingga di 5.000. Dan untuk assumption of class mediannya itu dengan rumus 0 ditambah 5.000 bagi 2, kita klik enter. Dan begitu juga dengan nilai yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari dari tabel tersebut. Jadi untuk nilainya itu kita pindahkan saja. Ini juga sama. Di sini untuk rumusnya itu sama dengan nilai accept dibagi dengan 100. Kita drag saja. Nah, setelah didapat itu kita kalikan nilai main WTP tadi dikali dengan yang frekuensi. Kita drag lagi. Setelah itu di sini kita zoomkan. Klik enter. Nah, berikut merupakan nilai dari CVM. Jadi kita akan mengolah data dari TCM. Nah, di sini untuk jumlah kunjungannya itu sudah ditotalkan. Dan kita akan meregresi terlebih dahulu datanya. Di klik data analysis, lalu kita masukkan dan pilih regression terlebih dahulu. Dan untuk year range-nya itu di jumlah kunjungan di sini. Kita drag. Lalu setelah itu untuk X range-nya itu di nilai TC-nya di sini atau nilai X untuk kurung. Lalu setelah itu di output range-nya itu kita akan letakkan di sebelah sini saja. Lalu kita klik OK dan muncul untuk hasilnya di sini. Dan di sini setelah itu kita akan masukkan nilai alpha-nya terlebih dahulu. Nah, untuk nilai alpha itu sama dengan nilai koefisien dari intercept. Lalu kita klik OK. Dan untuk nilai beta itu di nilai koefisien dari X variabel 1. Kita klik OK. Lalu setelah itu untuk mencari surplus konsumen di sini. Untuk surplus konsumen itu kita masukkan nilainya di sama dengan di jumlah kunjungan. Terus setelah itu dikali 2. Terus kita kurung, terus dibagi. Ini tambahkan kurung terlebih dahulu. Nah, setelah itu
dibagi dengan buka kurung 2 dikali dengan nilai beta. Nilai beta tadi kita klik saja di sini. Lalu setelah itu di sini kita tambahkan dolar untuk memutlakkan nilainya. Tutup kurung. Dan di sini setelah itu kita kalikan dengan -1. Nah, hasilnya terdapat di sini untuk nilai surplus konsumennya dan kita drag saja. Nah, setelah di drag, didapatkan hasilnya di sini. Kita lanjut ke rata-rata surplus di sini. Rata-rata surplus itu sama dengan average dari rata-rata surplus tadi. Kita drag semuanya. Tutup kurung, enter. Didapat hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu dari rata-rata surplus kita ke total kunjungan sekunder. Nah, untuk jumlah kunjungan sekunder ini itu di data sekundernya itu di 80.000. Enter. Lalu setelah data sekunder itu kita mencari data responden. Untuk data responden itu dari rata-rata surplus dibagi dengan data sekunder dan didapat hasilnya. Lalu setelah itu untuk keuntungan nilai ekonomi di sini itu kita masukkan untuk data sekundernya terus dikali dengan data XY-nya. Dapat hasilnya sebagai berikut. Mungkin untuk pengolahan data TCM cukup sampai di sini saja, dan selanjutnya akan pengolahan EOP. Baiklah, selanjutnya kita akan mengolah data dari EOP. Nah, di sini kita buka dulu Excel-nya. Berikut merupakan data EOP yang akan kita olah. Jadi pertama-tama di sini kita akan mencari rata-rata terlebih dahulu dari setiap variabel ini. Average ke kurung, kita masukkan Excel-nya atau datanya di sini. Tutup kurung, enter. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita hanya akan drag saja. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai loan dari tiap variabel yang sudah kita yang ada di sini maksudnya. Jadi di sini kita klik sama dengan ln dibuka kurung dan kita masukkan nilai loan-nya. Klik enter. Ini sudah muncul hasilnya. Nah, untuk loan Q1 ini kita masukkan nilai X1. Kita drag sama seperti tadi, kita tutup kurung, klik. Kita masukkan nilainya. Lalu Q1 sama dengan X1 tadi. Tutup kurung, klik enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke Q2.
Nah, setelah didapat semua hasilnya, di sini kita rata-ratakan lagi untuk nilainya. Average. Kita ratakan nilai loan key. Tutup kurung, enter. Di sini juga dengan nilai loan key 1 dan loan average, maksud saya average rata-rata kurung, enter. Dan selanjutnya juga seperti itu, dan kita tinggal drag saja di sini. Selanjutnya kita akan menggunakan analisis regresi di sini. Kita buka di data, lalu kita pilih data analysis, dan di sini kita cari regression. Klik OK. Lalu kita masukkan nilai Y-nya. Nilai Y-nya itu di nilai loan key. Kita drag. Lalu kita masukkan nilai X-nya. Nilai X-nya itu nilai loan key 1 sampai loan key 6. Jadi kita drag semua datanya. Dan untuk output range-nya itu kita letakkan di sebelah sini saja. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari analisis regression-nya. Lalu kita lanjut lagi untuk mengisi variabel-variabel yang ini. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai variabel A, itu kita menggunakan data koefisien dari intercept sampai X variabel 2 hingga 6. Dan menggunakan nilai rata-rata dari loan Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Nah, untuk variabel B-nya itu kita hanya memindahkan data koefisien dari X variabel 1. Lalu untuk Q rata-ratanya itu kita menggunakan nilai rata-rata dari data key. Klik enter. Utilitas SEOP ini itu didapat dari menggunakan perhitungan dari nilai A, B, dan juga nilai dari key rata-rata. Sehingga didapat hasilnya seperti ini. Jadi nilai sama dengan 1 per untuk nilai A itu dikuadratkan dan seterusnya. Klik enter. Lalu lanjut kita ke nilai TP atau nilai total penduduk. Jadi di sini kita ambil nilai total penduduknya itu ada di sini di 3.000 jiwa. Kita klik enter. Lalu selanjutnya itu ada nilai L yang dimana di sini itu nilai luas lahan. Nah, nilai luas lahan itu sudah ada datanya dan kita klik enter saja. Nah, selanjutnya itu ada nilai TBE yang dimana nilai TBE ini itu dicari dengan menggunakan nilai utilita tadi. Terus dikali sama total penduduk. Kita klik enter, dapat hasilnya. Lalu untuk nilai TLF ini, itu kita cari dari nilai TBE dibagi dengan nilai L. Klik enter. Nah, jadi untuk datanya itu sudah lengkap di sini untuk variabel A, B, Q rata-rata, utilitas SEOP, TP, L, TBE, dan TLF atau TLF per hektar per tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengolahan data dari CVM, TCM, dan EOP. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.